Ya, Pak Abraham udah selesai. Kasih perwakilan tim. Mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa sekitar 10 jam di Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga malam dengan total 56 pertanyaan. Kasus ini berkaitan dengan laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Namun, Samad menilai sejumlah pertanyaan penyidik tidak sesuai dengan locus delicti dan tempus delicti yang tercantum dalam surat panggilan. Karena lebih banyak membahas isi podcast Abraham Samad Speak Up serta wawancara dengan sejumlah tokoh termasuk Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Kuasa hukumnya Gufroni juga menilai pertanyaan penyidik banyak yang tidak relevan. Seperti tentang organisasi TPUA, acara di Universitas Gadjah Mada hingga kunjungan ke Solo, padahal Samad mengaku tak terlibat. Jadi yang menariknya adalah kira-kira ada 2 poin pertanyaan besar yang ditanyakan oleh penyidik. Yang pertama adalah terkait dengan wawancara Pak Abraham Samad dengan Bang Roy Suryo tanggal 13 April 2025. Ya, jadi bahkan itu juga dikutip beberapa kata-kata yang dianggap bahwa ini masuk kategori pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu ya, pasal 310 dan pasal 311. Tapi kemudian yang menarik adalah kenapa kemudian penyidik juga mencecar pertanyaan soal TPUA. Apa hubungannya TPUA dengan Abraham Samad? Pertanyaan misalnya, apakah saudara mengetahui organisasi TPUA? Siapa pengurusnya? Siapa tokoh-tokohnya? Apakah saudara hadir di Jogja, UGM? Datang ya? Apakah saudara juga datang ke rumahnya Pak Joko Widodo di Solo? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan menurut saya adalah sesuatu yang dibuat sedemikian rupa, padahal Pak Abraham Samad sama sekali tidak terlibat. Kendati demikian, Abraham Samad menyatakan akan mengikuti proses hukum. Namun mengingatkan agar penegak hukum tidak digunakan untuk membungkam sikap kritis dan mempersempit ruang demokrasi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik itu rata-rata keluar dari dari substansi surat panggilan, ya. Tapi pada intinya dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya, isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa Kurnia, dan Rizal Fadila. Jadi hampir sebagian besar pertanyaan diarahkan ke sana. Oleh karena itu sebenarnya kita nggak sesalkan, karena kalau dilihat dari surat panggilan, tempus locus delictinya itu tanggal 22 Januari, tapi itu tidak terlalu banyak dielaborasi. Karena kenapa saya katakan tidak terlalu banyak dielaborasi? Karena kalau berpatokan pada tanggal 22 Januari 2025, sebenarnya bisa dipastikan saya tidak bisa dimintai keterangan sebagai saksi karena saya tidak mengetahui peristiwa itu.